Halo semuanya, kembali lagi di channel Elektronika Indonesia. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa menginstalasi sebuah software, yaitu software STM32Cube IDE, tentunya di versi terbarukan. Nah, jadi sebelum kita mengikuti langkah-langkah bagaimana cara instalasi, ada beberapa pengaturan atau aturan yang harus ditaati, yaitu yang pertama, satu, kita harus mengaktifkan WiFi ataupun internet yang ada di komputer maupun laptop kita. Kemudian kita juga harus punya file dari STM32Cube IDE terbaru yang bisa di-download dari link dokumentasi pada project trainer STM32 Embedded Programming ataupun bisa download di web resminya STM32. Nah, di sini saya sudah mendownload filenya. Nah, nanti file ketika sudah di-download itu berbentuk zip. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya instalasi, pertama-tama kita harus klik ini, kemudian klik ekstrak ya. Klik kanan, kemudian kita pilih yang bagian ekstrak all. Kemudian di sini kita klik ekstrak. Oke, nah ini sudah berhasil kita ekstrak ya. Kemudian untuk yang kedua, kita klik 2 kali pada file ini. Nah, kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita klik yes saja. Nah, setelah itu kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, nanti kalau ada muncul seperti ini, kita klik next. Kemudian kita baca ataupun kita bisa langsung klik agree. Nah, kemudian biarkan saja untuk penyimpanan defaultnya seperti ini, klik next. Setelah itu klik install. Jika muncul seperti ini, kita tunggu saja. Nah, setelah selesai untuk installnya, kita klik next, kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu berikutnya kita buka aplikasinya, kita ketik saja di Windows, kemudian kita ketik atau yang sudah muncul di sini adalah STM32Cube IDE, kita klik. Nah, kemudian ini adalah proses untuk membuka aplikasinya. Nah, nanti kalau ada muncul pop-up seperti ini, kita klik launch saja. Kita klik bagian ini. Kemudian setelah diarahkan di sini, kita langsung kembali saja di aplikasi utamanya. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik no yang bagian ini. Kita klik no. Ingat ya, ini jangan sampai salah pilih. Kita klik no. Kemudian kita klik lagi yang no. Nah, setelah itu kita close saja yang bagian ini. Oke, kemudian kalau bagian ini kita close seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari STM32Cube IDE yang baru kita install. Nah, langkah berikutnya yaitu kita harus menghubungkan aplikasi ini ke dalam akun kita. Nah, nanti kalau teman-teman ataupun yang lainnya belum mempunyai akun, bisa buat dulu akun. Nah, caranya seperti apa? Yaitu klik bagian ini. Kemudian klik bagian STM32Cube update, kemudian pilih yang bagian connection to my ST. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, klik saja enter my ST. Nah, kemudian ini kita bicara saja ya, bicara untuk autentikasi dialognya. Cek tes 1 2 dicoba. Nanti setelah kita autentikasi dialognya berhasil, akan muncul seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, bisa klik bagian create akun untuk membuat akun baru. Namun di sini saya akan langsung login karena saya sudah mempunyai akun untuk ST-Link-nya. Nah, kemudian untuk passwordnya kita masukkan. Oke, nah setelah kita memasukkan email dan juga password, klik saja bagian login. Nah, setelah berhasil kita login untuk akun STM32Cube-nya, langkah berikutnya adalah kita harus menginstal package yang digunakan. Nah, caranya seperti apa? Klik bagian ini kembali, kemudian kita pilih bagian configuration tool, kemudian kita pilih yang atas sendiri yaitu manage embedded. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, kita gunakan sesuai dengan STM32 yang saya gunakan atau yang kita gunakan. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan produk trainer STM32 Embedded System Programming dengan tipe chip IC yaitu F1 series. Nah, kita pilih yang bagian F1 ini. Kemudian kita pilih versi yang terbaru. Nah, kita centang
Setelah itu kita klik install. Kemudian kita tunggu saja. Setelah selesai download package-nya, kemudian kita close untuk pop-up seperti ini. Nah, setelah itu ini sebenarnya sudah bisa langsung digunakan untuk membuat project baru. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara kita bisa membuat project baru sekaligus upload kode program ke board STM32 yang digunakan. Nah, caranya itu tekan bagian file, kemudian kita pilih bagian new, setelah itu kita pilih bagian STM32 project. Nah, kemudian kita tunggu saja seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita tunggu saja untuk proses membuat project baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita pergi ke bagian komersial part number. Nah, kemudian kita isikan sesuai dengan tipe STM32 yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan produk STM32 Embedded System. Di sini menggunakan tipe STM32 F series, yaitu menggunakan tipe F103C8T6. Kita ketik saja F103C8T6. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti di sini akan muncul dari chipnya. Kita klik saja. Setelah itu kita pastikan bahwa ini memang benar-benar tipe F103C8T6. Kemudian berikutnya klik bagian next yang ada di bawah sini. Nah, setelah itu kita berikan nama project kita, yaitu adalah Blink. Ya, ini sebagai contoh kita namakan Blink. Nah, setelah kita memberikan nama Blink, ya di sini kita pastikan bahwa target dari bahasanya itu adalah bahasa C, kemudian target project tipenya adalah STM32 Cube. Nah, setelah sesuai, klik bagian finish. Nah, nanti kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik yes saja. Kemudian kita tunggu untuk membuka file project kita. Oke, ini adalah tampilan dari project kita. Nah, yang pertama-tama di sini kita pasti akan diarahkan di bagian file IOC-nya untuk setting konfigurasi pin dari STM32 yang digunakan. Nah, yang pertama-tama yang wajib di sini kita pilih bagian system core, kemudian kita pilih bagian RCC, kemudian di bagian high speed clock-nya kita ganti di bagian kristal resonator ini. Nah, kemudian setelah itu nanti di sini akan muncul otomatis seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita pilih bagian SIS, kita klik bagian debug di sini, kemudian kita pilih bagian serial wire. Oke, berikutnya di sini saya akan mencoba untuk menyalakan lampu sesuai dengan judul, yaitu adalah blink di pin STM32 yang terhubung ke LED, yaitu adalah pin 47. Nah, di sini. Nah, di sini pin 47 kita klik saja pinnya, kemudian nanti di sini akan muncul sebuah parameter yang ingin digunakan. Ini sebagai input, output ataupun analog. Nah, berhubung di sini saya menggunakan LED, jadi di sini kita pilih bagian GPIO output. Nah, seperti ini kita klik saja. Nah, sekarang berikutnya kita ganti nama GPIO output ini menjadi nama LED agar mempermudah untuk melakukan coding. Nah, caranya gimana? Posisikan kursor di sini pada pinnya, kemudian pada mouse yang digunakan kita klik kanan. Nah, nanti di sini akan muncul yang namanya adalah enter user label. Kita pilih ini, kemudian kita sesuaikan nama yang diinginkan. Contohnya di sini adalah LED 1. Kita ketik LED 1. Nah, kemudian kita tekan enter saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke dalam bagian clock configuration.
Nah, di bagian HCLK ini kita rubah menjadi 72 MHz. Nah, seperti ini. Kemudian klik enter saja. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis di sini akan berubah menjadi HSE sesuai dengan pengaturan kita tadi. Nah, ini sudah selesai ya untuk konfigurasi pin GPIO-nya maupun clock configuration-nya. Nah, kemudian kita harus mengonversi pin IO ini, konfigurasi pin ini ke dalam bahasa C. Nah, caranya gimana? Klik bagian ini, tombol device configuration tool code generation ini, ataupun bisa klik tombol pada keyboard yaitu Ctrl+S. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, klik yes saja. Nah, nanti secara otomatis akan mengonversi dari file IOC ke dalam file C. Nah, setelah itu untuk melakukan pembuatan kode program ini perlu diingat-ingat ya, agar saat kita generate ulang dari file IOC itu tidak hilang, kita harus membuat kode program di antara user code begin dan juga end. Nah, di sini kalau untuk membuat kode program Blink yang sesuai dengan judul project, kita bisa masukkan di sini di antara user kode begin 3 dan diakhiri dengan user kode N3. Nah, kita masukkan atau kita ketik kode programnya berada di tengah-tengah sini. Nah, untuk yang lain ketika membuat definisi variabel ataupun yang lainnya itu juga sama. Jika di sini membuat variabel baru, kita harus menulis variabel tersebut di antara user code begin dan juga end begin seperti ini. Biar ketika sewaktu-waktu update atau kita generate ulang dari file IOC-nya, kode program yang telah kita buat tidak hilang. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyalakan LED ya, ini cukup mudah. Kita masukkan atau kita ketik perintah hel. Kemudian ini menggunakan huruf besar ya. Hel. Kemudian underscore GPIO. Kemudian underscore W. Nah, setelah itu untuk mempermudah untuk mempercepat pengodingan, kita klik bagian tombol kontrol dan juga spasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah perintah untuk menyalakan atau mematikan LED. Nah, di sini adalah menggunakan perintah hel GPIO bright pin. Nah, ini adalah perintah untuk menyalakan LED yang terhubung ke PA7 yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, yang pertama-tama kita harus isi parameter yang pertama ini menjadi seperti ini. Kita ketik saja sesuai dengan label yang tadi adalah LED 1. Nah, untuk mempercepat, klik tombol Ctrl plus spasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pilih saja di bagian LED 1 GPIO port. Kemudian klik enter. Seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk parameter kedua kita hapus saja. Kemudian kita ketik LED 1. Untuk mempercepat, kita klik tombol Ctrl plus spasi. Nanti di sini akan muncul LED 1 underscore pin. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita enter. Untuk mematikan dan juga menyalakan LED, kita masukkan logika 1 high ataupun low 0 itu di bagian parameter yang terakhir. Nah, di sini di produk trainer STM32 Embedded System Programming untuk mengaktifkan LED di pin PA7 itu kita menggunakan konfigurasi aktif low. Kemudian untuk menyalakannya kita pilih 0 saja, kemudian jangan lupa untuk titik komanya. Nah, kemudian kita enter, kita ketik hal delay. Nah, ini kemudian berikutnya kita masukkan nilai untuk delaynya. Ini contoh kita masukkan di nilai 1000 atau 1 detik. Ya, kemudian ini kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian untuk mematikan kita ketik 1. Nah, ini menyalakan 0, mematikan 1 tergantung dari rangkaian yang terpasang.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ketik lagi hal delay. Kita copy saja ya biar cepat, kemudian kita paste. Setelah itu ini sudah berhasil. Nah, kemudian untuk mengecek ya apakah kode program yang telah kita buat ini tidak ada error. Nah, ini caranya kita cukup compile, yaitu di bagian sini. Kita klik gambar palu seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, di sini sudah ada keterangannya, build finish, 0 error dan juga 0 warning seperti itu. Nah, ini dia, ini adalah produk trainer STM32 Embedded System Programming. Nah, di sini sudah ada tampilannya ya. Nah, untuk melakukan upload kode program, kita harus menghubungkan port ST-Link ini yang terhubung ke STM32 menggunakan ini, ST-Link V2 ini. Nah, setelah ST-Link V2 ini terhubung ke STM32-nya, kemudian kita masukkan atau kita tancapkan ST-Link ini ke dalam komputer ataupun laptop yang digunakan. Saya sambungkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung untuk menguploadnya. Nah, bagian ikon berwarna hijau seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik OK saja. Nah, kemudian di sini akan proses untuk uploadingnya. Kita tunggu saja. Nah, setelah berhasil sukses untuk uploadnya, nanti di trainer STM32 ini LED di pin yang terhubung di pin A7 akan berkedip-kedip sesuai perintah yang kita masukkan. Oke teman-teman, cukup itu saja proses instalasi dari software STM32 Cube IDE ini dan juga upload kode program pertama kita di board STM32. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.